sampai ke kursi itu. Lentangkan gini. Diseret, tarik baru ada yang ngangkat dari sini lagi, terus semua diangkat. Kasus kecil aja, kalau tadi misalnya sipil pasti sudah ditangkap. Nah ini karena dia polisi, maka dia nggak ditangkap. Halo pemirsa, kasus penganiayaan yang berbuntut kematian terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan diduga seorang oknum polisi menjadi dalang penyebab kematian dari Gideon Ginting. Dan parahnya, kasus ini tidak kunjung usai. Apakah karena ada oknum polisi yang terlibat sehingga menyebabkan kasus ini terhambat? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Duka mendalam menyelimuti kediaman almarhum Gideon Ginting pada Desember tahun lalu. Sang istri, Risda Ginting, tak kuasa menahan air mata saat jenazah suaminya disemayamkan di rumah duka. Isak tangis ketiga anaknya pun larut melihat sang ayah sudah disemayamkan. Almarhum yang merupakan ketua pedagang pasar tradisional Medan ini diduga meninggal setelah mendapatkan perlakuan kasar dari beberapa oknum pasar pada Desember tahun lalu. Hingga saat ini, tepatnya hampir 8 bulan lamanya, kasus kematian almarhum Gideon Ginting masih saja dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Nah, untuk kasus dengan korban Gideon Ginting, kita sedang proses penyelidikan. Kita sedang proses melengkapi petunjuk jaksa untuk keterangan para saksi-saksi. Untuk mendalami kasus kematian ini, tim investigasi mendatangi pasar tempat terjadinya peristiwa naas itu. Tim bertemu dengan Risda, istri almarhum yang memang berjualan di pasar itu. Sang istri pun tak keberatan menceritakan kronologis persoalan saat itu kepada kami. Boleh kasih tahu gak Bu batasnya si itu dia melewatinya sampai mana? Ini batas satu tehel ini di sini. Nah, jadi dia marah karena kamu banyak ambil ini dari rolling door ini. Nah, kamu ambil banyak, dia bilang. Nah dari awal posisi udah begini, saya ikut lurus ke sini. Nah kalau dari sini, saya ikut lurus ke sini. Nah kalau misalnya orang diletak di sana tadi agak mundur, saya maju ya saya salah kan. Tapi kan saya ikut aturannya kan. Nah saya ikut garis kan. Nah dia yang marah. Nah dia yang lewat. Oh jadi sama Bapak ditegur, Bu, lewat batas. Gitu. Di situ mulai ada percekcokan. Iya, percekcokan. Almarhum Gideon Ginting, sebagai ketua pedagang pasar tradisional Medan, tak pernah takut menegur apabila kedapatan mengetahui ada seorang pedagang yang melanggar aturan di pasar. Rupanya, masalah sepele ini dijadikan sebagai alasan keributan oleh salah satu pemilik toko tas dan sepatu yang juga merupakan istri dari ketua P4SU atau Persatuan Pedagang-Pedagang Pasar Tradisional. Keributan ini sempat terekam CCTV. Terlihat beberapa security datang menghampiri Gideon Ginting dan membawanya. Kemudian orang tua tersangka menghampiri toko Risda dengan ekspresi marah-marah. Pas lagi rame, di tengah ini, jadi ada beberapa security mengepung di tengah. Bapak dari polisi itu datang, lalu kayak mengancam begini, ngancam. Seperti jolok-jolok seperti itu Mbak, tapi dia bahannya kayu, tapi ujungnya runcing. Kebingungan Risda dan keluarga memuncak ketika Gideon ditarik paksa menuju ke pos P4SU. Terlebih ketika mengetahui di dalam pos telah menunggu beberapa oknum lain yang diduga mengintimidasi Gideon. Dan awalnya dari sini saya tidak tahu bahwa di kantor P4SU sudah menunggu tersangka dengan TNI dan beberapa yang lain yang saya nggak terpikir oleh saya mereka bisa melakukan itu gitu. Jadi setelah keluar dari kantor itu beberapa menit berjalan
baru dia terjatuh. Saya bingung ada apa, karena dari awal kami pergi ngantar anak Natal. Jadi pulang Natal nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pulang dari kantor sudah jatuh, nggak ada lagi. Saya bingung, ada apa? Berarti terjadi sesuatu di kantor jaga malam, itu aja. Bisa ukur berapa lama seperti Untuk menelusuri lebih dalam kasus ini, tim investigasi pun mencoba menemui salah satu saksi saat kejadian. Kepada tim, saksi tersebut memaparkan saat Gideon Ginting ditarik paksa masuk ke ruang P4SU. Saat itu saya lagi berada di sini. Terus orang tua si itu datang menghalang saya. Saya marah-marah. Siapa itu? Kok diseret-seret? Kok diseret-seret? Terus saya marah. Yang diseretnya di mana seretnya? Di sini. Di sini diseret. Iya. Oke. Di sini seret. Saksi yang juga merupakan seorang pedagang berusaha menolong Gideon, namun ia kalah suara dengan orang tua JPS. Itu manusia, jangan seret-seret, saya gituin. Terus datang dia, kau diam, kau nggak usah ikut campur. Loh, itu kan manusia, kok nggak ikut campur? Itu ketua pedagang, jangan diseret-seret, nanti bahaya, saya gituin. Terus datang dia, kau nggak usah ikut campur, itu nggak urusanmu, katanya gitu. Terus diseret terus. Menurut pengakuannya, ia melihat almarhum Gideon berusaha lari. Namun usaha tersebut gagal lantaran ia dikepung 6 orang berbadan besar. Kayak gimana saat itu keadaan Pak Gideon? Dia sudah jatuh di semen gitu. Oh, jadi Saya duduk, ini saya diseret, tarik tarik, baru ada yang ngangkat dari sini lagi, terus semua diangkat. Kejanggalan atas kasus kematian suaminya ini membuat Risda Ginting dan keluarga geram. Kepolisian nampak tak profesional, bahkan malah mengeluarkan dugaan bahwa almarhum Gideon Ginting meninggal karena penyakit jantung. Risda tidak tahu pasti apa yang telah menimpa suaminya. Jelas pada 18 Desember 2015, sebelum almarhum Gideon dipaksa masuk ke ruangan P4SU, kondisinya masih bugar. Entah apa yang membuat Gideon sampai jatuh tertelungkup dan kehilangan nyawa.